Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat yang kedua dari mempelajari sirah nabawiyah ini adalah ma'rifatus sahabat, yaitu mengenal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in adalah manusia pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka dari sekian banyak hambanya untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwah di awal-awal Islam. Dan mereka memiliki keutamaan dan kemuliaan, dan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah salah dalam memilih hambanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati dari hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik. Kemudian Allah pun memilihnya untuknya sebagai rasul dan utusan untuk mengemban risalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih melihat-lihat dari hati hamba-hambanya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun mendapati hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik setelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa-apa yang dianggap baik oleh para sahabat, maka itu pasti baik bagi Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang dianggap buruk oleh para sahabat, maka itu pasti buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling tinggi ilmunya. Mereka sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung wahyu turun. Maka mereka adalah orang-orang yang paling faham betul tentang apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka mengenal para sahabat juga bagian dari anjuran dalam mempelajari Islam yang benar. Ya, karena perlu kita ketahui bahwa belajar Islam, kita mendalami Al-Quran dan Sunnah ini harus sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat faham tentang apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya ridwanullahi alaihim ajma'in. Selain itu, dengan mengenal sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mengetahui bagaimana perjuangan yang mereka lalui, bagaimana pengorbanan mereka dalam membantu mengemban dakwah Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan tahu bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mempertahankan ketauhidan, bagaimana keluarga Ammar bin Yasir yang dikenal sebagai keluarga yang pertama kali syahid. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita tahu kenapa Abu Bakar As-Siddiq digelari sebagai As-Siddiq. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita juga akan mendapati bagaimana keberanian yang ada pada diri sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ketika waktu itu orang-orang Quraisy ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk menggantikannya di tempat tidur beliau. Dan seterusnya, bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf, orang kaya, sahabat yang sangat dermawan, dan seterusnya. Ada banyak manfaat dari mempelajari sirah nabawiyah. Dengan mengenal sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita tahu
bagaimana mereka berkorban memperjuangkan, mendakwahkan agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Allah ridho kepada mereka. Ya. Mereka tidak ada bandingannya dengan kita. Kita sekarang ini sangat mudah mempelajari Islam. Kita hanya tinggal duduk, mengikuti pelajaran, mendapatkan sebuah ilmu-ilmu Islam itu sangat mudah di zaman kita. Iya, coba kita bayangkan jika seandainya kita hidup di zaman Rasulullah SAW. Kemudian ada seseorang yang buta huruf, yang hidup di tanah yang sangat terpencil. Orang buta huruf kemudian mengaku sebagai nabi. Apakah kita termasuk orang yang beriman atau justru kita termasuk orang yang menolak? Iya. Kita tidak mengorbankan harta, tidak perlu mengorbankan jiwa demi untuk mempertahankan keislaman kita, mempertahankan agama ini, mempelajari Islam ini. Berbeda dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka menerima ayat itu turun satu persatu, dan mereka membela wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka, dan mereka harus siap mati dengan mempertahankan keimanan dan ketakwaan mereka, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Ridho kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka benar-benar siap mengorbankan apa yang mereka miliki demi tegaknya kalimatullah, demi selamatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tegaknya dinul Islam ini. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manfaat yang kedua adalah setelah mempelajari sirah kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang kedua adalah mengenal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukron. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.